Meskipun jarak kita jauh dengan masa Rasulullah, alhamdulillah cahaya kenabiannya masih menyentuh kolbu kita yang penuh kegelapan ini. Atas dasar itulah puji syukur wajib. Syukur yang pertama, syukur iman itu masih ada di dalam kolbu. Jika Allah berkehendak lain, Allah cabut iman itu. Tapi inilah untungnya, ada satu sunnatullah yang Allah telah tetapkan. Jika iman telah masuk ke dalam kolbu, dia tidak akan pernah dikeluarkan lagi. Tapi jika baru hanya bau-bau iman, baru gaya-gaya keislaman yang zahir, maka batinnya belum dapat dipastikan sebagai seorang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepadanya akan tambah sayang kepada makhluk-makhluknya. Oleh karena itu juga yang paling sayang kepada makhluk adalah Nabi Muhammad SAW, karena di kolbunya cahaya iman paling sempurna. Inilah dalil terkuat bahwa orang yang beriman bukanlah orang yang keras, tapi dia tegas. Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa menyayangi semua makhluk hari ini. Inilah syukur menjadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Maka wajib atas kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammad. Dahulu di masa Sayyidina Ali, ini sahabat paling mulia setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Tidak ada lagi yang lebih mulia dari beliau. Ketika belum memimpin, pertama kali belum memimpin di Madinah, terjadi gejolak. Ternyata selevel orang suci seperti Ali bin Abi Thalib korban hoax. Bukan beliau yang membuat hoax, tapi korban hoax dalam artian orang buat cerita di luar sana dan sampai kepada telinga istri baginda Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sudah wafat, yaitu Sayyidatuna Aisyah, bahwa Sayyidina Ali terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman, khalifah ketiga. Apa yang terjadi? Ketika Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Rasulullah, mendengar itu, dan sahabat-sahabat yang lain mendengar itu, mereka membawanya ke ranah politik. Akhirnya rombongan istri Rasulullah SAW, Talha dan Zubair, dan beberapa gubernur-gubernur sebelum Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah, mereka datang ke Madinah pulang haji. Pulang haji bukan seperti kita buat walimah, buat doa, enggak, tapi terjadi demo besar-besaran di kota Madinah. Demonya tidak tanggung-tanggung, semua yang demo bawa senjata. Ketika asar telah datang, hampir habis waktu asar, kalau kita hari ini jam 5, tiba-tiba mulai muncul desas-desus di kalangan pendemo. Terbenam matahari di saat itu, ada sahabat mulia di antara yang dijamin masuk surga, yaitu Talha dan Zubair. Salah satu mereka dibunuh oleh orang tak dikenal ketika matahari sudah mulai gelap. Talha, Zubair adalah salah satu pendemo. Sayyidina Ali tidak menolak pendemo, diterima. Tapi Sayyidina Ali tidak turun. Beliau hanya mengatakan, saya tidak membunuh Utsman. Beliau tidak memberikan klarifikasi yang jelas, tapi beliau hanya mengatakan, saya tidak membunuh, saya terbebas dari pembunuhan. Tapi pendemo maunya lain. Ternyata di antara pendemo yang soleh-soleha ini muncul penyusup-penyusup, provokator-provokator. Terbenam matahari, orang yang bersama Sayyidatuna Aisyah, sahabat yang dijamin masuk surga, ditusuk. Dan muncullah kabar berita kedua, hoax kedua, bahwa Sayyidina Ali mengirim pembunuh. Tambah panaslah pendemo yang bersenjata saat itu. Maka terjadilah tumpah darah sampai tengah malam. Inilah yang perlu kita perhatikan sejarah umat Islam. Sayyidina Ali dijamin masuk surga, Talha, Zubair dijamin masuk surga, Sayyidatuna Aisyah dijamin masuk surga. Tapi dalam bab hoax tidak ada yang dijamin. Apalagi kiai zaman ini, apalagi pejabat zaman ini, apalagi pejabatnya bukan kiai, mau dia zuriat Rasulullah, mau dia zuriat ulama,
pasti sunnatullahnya akan terkena bab ini. Adakah yang lebih pintar hari ini daripada Sayyidina Ali yang Nabi puji, ana madinatul ilmi wa aliun babuha, aku kota ilmu, induk ilmu, surga ilmu, pintunya Ali. Berarti semua keilmuan akan lewat Sayyidina Ali. Maka tiada mazhab, tiada thariqat, tiada pemahaman yang muncul hari ini kecuali semuanya bersanad bersilsilah kepada Sayyidina Ali. Tapi selevel Sayyidina Ali kemudian jadi korban di zamannya. Akhirnya tumpahlah perperangan, meninggal dari kelompok pendemo Sayyidatuna Aisyah 5.000 orang, dan ada sekitar 1.000 sampai 2.000 orang meninggal dari tentara Sayyidina Ali. Semuanya bersyahadat la ilaha illallah, semuanya mengatakan Muhammadur Rasulullah, semuanya sholat 5 waktu. Bayangkan. Tapi kemudian Sayyidina Ali turun dan menyambangi Sayyidatuna Aisyah dan mengatakan, wahai ibunda, sudahlah, kita hentikan perang, sudah banyak yang meninggal. Tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sayyidatuna Aisyah dikawal pulang. Sayyidina Ali karena menghormati istri Rasulullah, beliau memindahkan ibu kota mulai dari beberapa hari setelah itu ke kota baru bernama Kufah, salah satu kota di Irak yang juga nanti akan jadi kota konflik di zaman mendatang. Pindahlah Sayyidina Ali ke Kufah. Ternyata Sayyidina Ali ketika beliau menjadi khalifah, semua gubernur diganti, kecuali ada satu gubernur yang tidak mau menerima Sayyidina Ali, karena gubernur ini dia mendengar kabar hoax juga, dan kabar itu belum diluruskan bahwa Sayyidina Ali pembunuh berdarah dingin. Kayaknya soleh, pintar, profesor kalau hari ini, wali kata orang, tapi sebenarnya dia pembunuh. Itu yang sampai di telinga Sayyidina Muawiyah. Akhirnya Sayyidina Muawiyah mengatakan, aku tidak rela dipimpin seorang pembunuh. Maka dia bertahan menjadi pemimpin sendiri yang terpisah daripada Ali di kota Damaskus, kota Romawi lama, Romawi Timur disebut. Sayyidina Ali mendengar sebuah hadis dulu di zaman Rasulullah, idza buyi'al imamani falyuqatilul awwal al-akhir, atau akhir. Siapa yang jika dibaiat 2 imam, jika diangkat 2 pemimpin, yang pertama harus menyerang yang kedua. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kita perang lawan Muawiyah. Terjadilah perperangan. Perang ini terbesar dalam sejarah sahabat Nabi, di satu tempat namanya Siffin, tempat antara Baghdad dan Suriah, Baghdad dan Damaskus, tempat yang sangat luas sekali. Terjadilah perang, banyaklah yang terbunuh, karena Sayyidina Ali ini ahli ilmu yang luar biasa, ahli strategi perang. Beliau selalu menang. Ketika beliau mau menang, ada satu ilmu yang Sayyidina Ali belum pelajari, yang mana Sayyidina Muawiyah karena dia telah berinteraksi dengan orang-orang Rum, orang Persia, maka dia menguasai satu ilmu, yaitu diplomasi. Ini yang tidak dipunyai Sayyidina Ali. Maka tiba-tiba Muawiyah teringat di tahun ke-6 Hijriah Sayyidina Ali pernah disuruh oleh Rasulullah untuk menghapus namanya ketika perjanjian Hudaybiyah. Muhammadur Rasulullah, hapuskan Rasulullah. Sayyidina Ali sebagai sekretaris tidak berani menghapus kata Rasul dan Allah. Sayyidina Muawiyah ingat-ingat, saya tahu kelemahan Ali. Maka dia ambil mushaf yang dulu ditulis oleh Sayyidina Utsman dan tim Zaid bin Sabit, diangkat ke atas tombak, lalu dinaikkan, tanda menyerah dan menawarkan suatu perjanjian yang belakangan disebut dengan arbitrase atau tahkim. Diutuslah dari Sayyidina Ali sahabat yang senior, Abu Musa al-Ash'ari, gubernur yang tidak diganti, tapi dia menerima pemerintahan Sayyidina Ali. Dia gubernur di daerah Irak, khususnya Kufah. Sayyidina Ali khalifah, gubernurnya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Diutuslah sahabat yang pintar diplomasi dari keluarga politis, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As, ini ayah dan anaknya
Saya lupa apakah yang maju anaknya atau ayahnya. Salah satunya maju untuk berdiplomasi. Ayahnya pernah jadi gubernur di Mesir. Ayah dan anak hanya berbeda umur 12 tahun, karena si ayah menikah umurnya sekitar 11,5 tahun. Ya, umur 12-an sudah punya anak, namanya Abdullah, ahli diplomasi juga. Ketika orang ini buat diplomasi dengan Abu Musa al-Asy'ari, disuruhlah Abu Musa mengatakan, engkau duluan wahai tuan, karena lebih senior. Abu Musa mengatakan, baik, supaya tidak ada lagi perperangan, saya perwakilan Ali menyatakan Ali mundur dari kekhalifahan. Padahal belum ada perjanjian apa-apa, tapi Abu Musa terlalu zuhud, terlalu baik, terlalu menginginkan perdamaian. Akhirnya Abu Musa mengatakan, saya atas nama perwakilan Ali menurunkan Ali. Maka saat itu kosonglah pemerintahan. Maka Ibnul As mengatakan, baik, saya sebagai perwakilan Muawiyah mengangkat Muawiyah jadi khalifah. Abu Musa tidak tahu cara menjawabnya karena belum belajar diplomasi seperti mereka. Walhasil ada kekecewaan dari simpatisan Ali. Sayyidina Ali punya senjata, punya pasukan, semuanya canggih. Tapi apalah hebatnya senjata jika yang memegangnya kemudian berpaling. Ternyata tidak semua orang yang senang sama kita senangnya dari kolbunya. Banyaknya hanya simpatisan yang senang ketika kepentingan dia sama dengan yang kita lakukan. Ketika pemahaman dia itu sesuai yang kita bawakan. Hati-hati dengan pemuja-pemuji. Kebanyakan mereka hanya simpatisan, bukan orang-orang yang pencinta hakiki. Sayyidina Ali kemudian dihujat oleh pencintanya sendiri. Kelompok ini kemudian keluar dari barisan, mereka disebutlah Khawarij. Mereka kemudian buat agenda-agenda. Siapapun yang terlibat dalam arbitrase, diplomasi tadi, halal darahnya. Karena berhukum bukan hukum Allah, tapi hukum tauhid bernama tahkim, arbitrase. Maka menyebut proses-proses ini dengan tauhid. Yang pertama mengatakan adalah kelompok Khawarij. Turunan sampai hari ini. Di negara kita ada orang mengatakan Pancasila tauhid, undang-undang dasar tauhid, demokrasi tauhid. Itu tidak jauh berbeda dengan kelompok ini. Sesoleh Sayyidina Ali, dibunuhnya bukan lagi perang, dibunuhnya dalam waktu yang sangat soleh juga, sholat subuh berjamaah. Inilah ternyata yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Mereka tidak anggap sholat. Sayati zaman, akan muncul satu zaman. Hadis ini sahih. Ada sekelompok orang yahkiru salatakum, dia meremehkan sholatmu dibandingkan sholatnya. Siyamakum, puasa kamu diremehkan, dihina, tidak anggap berarti karena kalian dianggap tauhid, karena kalian dianggap penyembah berhala. Makanya tidak jarang kita dengar di Mesir, suatu masjid, di situ ada anak kecil, ada orang yang tidak bersalah, masjidnya suka maulidan, suka tawasulan. Mereka menganggap itu syirik. Itu di daerah Sinai mereka bom sebelum pandemi. Di negeri kita juga banyak orang sholat di bom. Di mana hati mereka? Inilah makna kalam Nabi, yahqiru salatakum. Kelompok ini akan meremehkan amal ibadah kalian, tidak menganggap sama sekali. Lalu Nabi mengatakan di pertengahan hadis, karena hadisnya panjang, mereka baca kitab, yaqra'una al-Quran, mereka baca Quran, mereka tahajud barangkali. Bahkan yaqra'un dalam bahasa lama diartikan hafal Quran. Tapi la yujawiz hanajirahum, tidak tembus, hanya sampai di otaknya, tidak masuk ke dalam kolbunya. Ujung hadisnya yang paling menarik, fa iza laqitumuhum faqtuluhum, jika kau bertemu mereka, bukan faqatiluhum, faqtuluhum, dua hal yang berbeda. Faqatil, perangi, kalau faqtulu, bunuh. Dahulu saya waktu belajar kepada guru saya, namanya Abu Ya Hasan Basri,
Beliau mengatakan, saya sampai hari ini bingung. Itu tahun 2000, sekarang 2022. Saya bingung bagaimana cara membunuh mereka. Mereka saudara kita, gak mungkin. Maka beliau tawakuf, tidak mengerti, mengatakan, saya serahkan maknanya kepada Allah. Ternyata hadis itu ada yang disebut hadis hukum, ada hadis khusus untuk Rasulullah, ada hadis tasyri'iyah untuk semua umat. Hadis ini berlaku pada bab hukum. Yang hanya boleh melakukannya adalah orang-orang yang diakui pemerintahannya, yaitu pemerintahan yang sah di satu negeri. Maka kita kalau punya tetangga teroris, kita nggak boleh bunuh dia. Faqtuluhum, bisa jadi bunuhlah ideologinya, bunuhlah pergerakannya, belum tentu bunuh orangnya. Selama masih bisa dibunuh ideologinya, kita bunuh ideologinya. Jika tidak, baru terakhir. Itulah perang terakhir. Jemaah Jumat yang bukan Allah, ini hadis semuanya sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi. Itu hadis-hadis semua sahih. Dan saya menyaksikan di setiap masa ini berulang. Maka kepada siapa yang punya otoritas di bidang ini, ambillah hadis ini, niatkan bahwa amaliyahnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah itu pun disebut jihad. Dan saya yakin itu salah satu jihad yang sebenarnya. Ulama jihadnya dengan lisannya, dengan tulisannya. Sedangkan orang-orang yang mempunyai otoritas berjihad dengan yadihi, falyughayyirhu biyadihi. Itu termasuk kemungkaran. Mereka berbuat kemungkaran dalam pemahaman. Maka Nabi mengatakan, siapa yang punya yad, punya kekuatan, ubahlah dengan kekuatannya. Kami para guru, para pendakwah tidak punya kekuatan itu. Maka kami menyampaikan nasihat, gunakan kekuatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan zalim, jangan juga tirani. Jadilah pembelajaran yang baik dari sejarah masa lalu.